kita mengambil yang namanya nafar akhir ya, atau nafar sani, perjalanan ke terakhir atau kedua ya. Jamaah diwajibkan sama prosesnya. Kemudian kita sudah meninggalkan yang namanya Mina ya. Proses dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari perjalanan kita tidak difasilitasi dengan fasilitas yang mewah ya. Maka mempersiapkan diri dari toiletnya, dari panasnya, dari keringnya Arab Saudi, kita mempersiapkan diri dari hal-hal tersebut. Disitulah nanti puncak-puncaknya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya perlengkapan yang kita bawa di Mina. Ketika tadi saya jelaskan tanggal 10 kita sudah lontar akobah, kemudian potong rambut ya, sudah lepas beban ihram kita, maka kita sudah bisa pakai pakaian yang berjahit, sudah boleh pakai parfum, sudah boleh sikat gigi pakai odol, sudah boleh dan lain-lain ya. Membawa pakaian seperlunya aja, jangan terlalu banyak, jangan 2 lemari dibawa ke Mina ya, nggak perlu. Pakai palingan 2 lembar atau 3 lembar. Nah, kemudian juga di Mina kita akan bekali bapak dan ibu pakaian seragam. Nanti warnanya hijau, kemarin sudah diukur ya. Nah, maka masing-masing jamaah nanti akan diberikan setelah ini pakaian hijaunya. Jamaah masing-masing akan mendapat pakaian yang seragam ya. Kemudian pakaian yang memang dipakai selama perjalanan ibadah, kemudian peralatan mandi, kebutuhan khusus yang tidak memperjualbelikan ya, karena di Mina nanti tidak ada orang jualan-jualan ya. Terutama obat-obatan yang membutuhkan, yang mewajibkan bapak dan ibu membawa obat-obatan, wajib dibawa obatnya selama yang 6 hari ini ya. Membawa sendal yang mudah digunakan, jangan sendal yang susah-susah, yang merepotkan bapak dan ibu ya, yang mudah, yang nyaman dipakai ketika dalam perjalanan. Kemudian membawa topi jika mengkhawatirkan panas, yang laki-laki ya, yang perempuan ada jilbabnya, kalau maupun bawa topi lagi ya monggo ya. Kemudian yang saya lupa masukkan di sini perlengkapan Mina, salah satunya adalah kalau menurut saya wajib kacamata hitam. Nah, kacamata hitam jangan lupa kalau punya dibawa, karena kita akan berada di kawasan yang sangat panas kering ya, panas dan kering ya. Itu menjaga mata kita juga agar lebih nyaman. Kalau saya pribadi bukan karena apa-apa saya bawa kacamata hitam, tapi karena kalau saya itu nggak pakai kacamata siang, otomatis ini saya ngekerut kalau melihat orang. Nah, malamnya pasti migrain, pasti sakit kepala. Nah, makanya saya selalu bawa bekal kacamata hitam. Nah. Kemudian tadi sudah 13 kita bawa peralatan sampai hari ke-13, kemudian kita akan melaksanakan yang namanya tawaf ifadah atau tawaf haji. Tawaf penyempurna proses ibadah haji dengan pelaksanaan tawaf dan sa'i haji, dilaksanakan seperti pelaksanaan ibadah umrah tanpa penggunaan kain ihram. Jadi jamaah boleh menggunakan pakaian bebas dan tanpa potong rambut. Setelah pelaksanaan tawaf dan sa'i, maka terlepaslah semua larangan-larangan ihram tadi ya. Nah, tadi hanya yang tahu awal, hanya sebagian. Yang tawaf dan sa'i ini menggugurkan semua larangan-larangan ihram ya. Selanjutnya ini hotel kita bintang 5 ya. Kita sudah proses sampai tanggal berapa tadi? Tanggal 14 ya. Tanggal 14, tanggal 15 kita akan masuk ke Hotel Pullman Jam-Jam.
15 Zulhijjah ya, 15 Zulhijjah atau tepatnya 21 Juni sampai 27 Juni kita akan masuk di hotel bintang 5 namanya Pullman Zamzam. Pullman Zamzam di tower ini saya informasikan kepada Bapak dan Ibu bahwa di tower ini bukan hanya satu hotel Pullman Zamzam saja, enggak. Tapi di hotel ini ada memiliki beberapa hotel. Ada yang ini hotel sendiri towernya. Ada yang ini hotel sendiri. Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Nah, jadi masing-masing tower ini punya nama hotelnya masing-masing. Ya. Nah, punya nama hotelnya masing-masing. Nah, kita berada di posisi yang ini. Pullman Zamzam towernya yang ini, yang di belakang. Ya. Di tower Zamzam juga tower ini. Ya. Jadi kalau kita masuk ke hotel, saya kasih gambaran Bapak dan Ibu sedikit. Hotel Zamzam ini mewajibkan kita menggunakan 2 kali lift untuk bisa masuk ke dalam kamar. Lift ya. Ketika pertama kali kita masuk dari bawah, ya, dari bawah sini, dari masjid, kita masuk ke tower, maka kita akan naik ke lobby hotel. Lobby hotelnya di mana? Di lantai 11 atau P11. Naik ke sini. Nah, di sini lobby hotel hampir semua hotel di P11 ini. Ya, di P11 ini baru kemudian kita masuk lobbynya. Setelah masuk lobbynya, baru bisa menuju ke kamar Bapak dan Ibu. Ya. Begitupun turun sama. Ada 2 kali lift juga untuk Masjidil Haram. Atau kembali ke kamar akan menggunakan 2 kali lift. Ya. Kemudian untuk makannya nanti akan berada di atas ini, ya. Di atas di P11, kemudian ada P13 atau M1. Nanti Bapak Ibu akan makan di tempat tersebut, ya. Di atasnya lobby kita. Selanjutnya kita berada di mana tadi, di Mekah 21 Juni dan sampai 27 Juni. Nanti kita akan jelaskan di belakang, ya. Selanjutnya ada Masjid Nabawi, ya. Kemudian Dar Al-Iman Al-Haram Madinah. Kita berada di kota Madinah dari tanggal 27 Juni sampai tanggal 3 Juli. 3 Juli hotel kita yang mana? Dar Al-Iman Al-Haram. Ini dia. Ini saya tandain jauh. Kelihatan enggak? Yang ini ya. Nah, ini hotel kita. Jadi untuk menuju ke masjid sangat dekat. Sekitar paling 100-200 meter. Ya, pelataran masjid. Nah, jalur yang ini kalau di Madinah, kalau di Mekah tadi kita lewat mana saja, pintu mana saja itu berlaku biasanya untuk laki-laki dan perempuan. Tapi untuk Madinah itu selalu terpisahkan antara laki-laki dan perempuan. Jadi ada pintu-pintu yang dikhususkan untuk laki-laki, ada pintu-pintu yang dikhususkan untuk perempuan. Pintu-pintu yang laki-laki itu seperti pintu-pintu besar seperti ini. Nah, kemudian yang perempuan ada yang di sebelah sini, ada yang di sebelah sini. Ya. Nah, batas ada pembatasnya nanti yang perempuan. Nah, ini kalau perempuan lebih dekat, ya. Nah, lebih dekat. Kalau kita mau ke Raudhah misalkan, kita mau ke Raudhah maka kita ke kawasan bagian depan. Nah, ini kubah hijau, kubahnya Rasulullah, ya, kubah hijau. Ya. Di sini dimakamkan Rasulullah SAW. Kalau kita mau dari hotel, kita akan melewati jalur sini saja, terus sini. Nah, ini pemakaman yang dinamakan pemakaman Baqi. Ya, Baqi di sini dimakamkan kurang lebih 10.000
sahabat-sahabat Rasulullah SAW, termasuk di dalamnya Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, ya, itu gambaran hotel kita di Mekah dan di Madinah. Ya. Nah, program ziarah ini kita akan dapat 4 kali program ziarah di kota Mekah. Nanti kita akan mengunjungi Jabal Nur, Jabal Rahmah, Muzdalifah, Mina, dan juga Jabal Nur. Kemudian ziarah kota Jeddah, kita Bapak Ibu dibawa nanti untuk ziarah ke kota Jeddah. Kita akan melalui Museum Amudi, Masjid Qisas, Masjid Makam Hawa, dan Kornes. Ya, jadi bawa banyak-banyak duit karena Kornes ini mall. Ya. Ya, nanti diingatkan, nanti saya ingatkan lagi Bapak Ibu, besok kita ke Jeddah, bawa banyak-banyak. Selanjutnya ada ziarah kota Taif. Ya, ziarah kota Taif, Masjid Ibnu Abbas, ya, kereta gantung, pabrik parfum, Masjid Qub, dan Masjid Aqdas. Nah, kereta gantung, tapi kereta gantungnya tidak gratis, ya, saya informasikan dari awal, tidak gratis. Bapak difasilitasi dari Mekah ke Taif, tapi kalau mau naik ini kereta gantung berbayar. Ya. Saya spill harganya kan? Khusus jamaah rela 100 real aja. Enggak, itu semuanya jamaah. Semua jamaah harganya kurang lebih 100 real, ya. 100 real untuk naik kereta gantung, tapi tidak disarankan yang punya fobia tinggi. Ya, tidak disarankan yang punya fobia tinggi karena perjalanannya ini lumayan tingginya ini tinggi banget. Kalau orang Saudi bilang itu Taif ini adalah puncaknya Arab. Nah, puncaknya orang Indonesia, puncaknya orang Saudi bahkan. Nah, kalau kita puncak kan di Bogor, ya. Nah, karena dia ini puncaknya adalah kota Taif, jadi memang tinggi sekali kotanya, ya. Kalau di sana itu musim panas ya lebih dingin, tetap kondisinya lebih dingin. Sayur, buah itu banyak sekali diperjualbelikan di kota Taif. Ya. Makanya kalau kita biasa melihat anggur hijau, nah, anggur hijau yang kecil-kecil yang cuma harga 5 real dapat setengah kilo, nah itu dari kota Taif. Ya. Nah, murah-murah dia jualannya. Nah, kemudian juga di Madinah nanti Bapak Ibu akan dibawa ke Masjid Quba, kebun kurma, Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, dan Masjid Sab'ah atau Masjid 7. Ya. Ya, selanjutnya perkiraan cuaca pada bulan Juni, kelihatan nggak dulu? Nah, ini saya bikin kemarin perkiraan cuaca dari ini Acu Weather Mekah. Nah, ini tanggalannya. Ini tanggal 14 adalah tanggal 8 Zulhijjah. Hari pertama kita talbiyah itu disambut dengan 41 derajat. Ya. Wukuf Arafahnya 42 derajat. Tanggal 10 41, tanggal 11 41, tanggal 12 43 derajat. Tanggal 13 43 derajat. Ya. Pertama kali kita datang Bapak dan Ibu disambut dengan 43 derajat. Ya. Jadi dipersiapkan memang, ya, dekat api. Mulai sekarang sudah siap-siap dekat sama api, sudah biasa. Ya. Karena kondisinya saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, kondisinya di Arab Saudi adalah kondisi yang sangat kering. Kalau kita ngerasain panasnya di sini, ya, panasnya di sini ini panas yang tropis, panas yang lembab. Tapi kalau di Arab Saudi itu panasnya benar-benar kering.
Bahkan Bapak Ibu ngerasain luar biasanya di sana. Kalau kita itu keringatan kita itu nggak bau. Serius, keringatan kita itu nggak bau karena keringnya kondisi Arab Saudi. Ya? Nah, jadi baju biasanya kalau di Indonesia dari pagi sampai sore aja udah mulai ada bau-baunya. Kalau di Saudi biar sampai 2 hari asal tahan pakainya. Nah, jadi mempersiapkan diri ya, mempersiapkan diri dari panas-panas ini ya. Apapun yang perlu Bapak Ibu bawa, kacamata hitam, topi, kemudian sunscreen ya, hand body dan lain-lain untuk memperlancar. Tujuannya itu satu saja, untuk mempermudahkan, untuk memperlancarkan ibadah Bapak dan Ibu. Selanjutnya stasiun listrik. Nah, stasiun listrik masing-masing bawa yang seperti ini. Satu kamar minimal 1 ya, satu kamar minimal 1 supaya enggak cari kemana-mana ya. Nah, stasiun listriknya colokan 3 kalau kita bilang kan. Nah, colokan 3 itu sudah umum di mana-mana, sudah umum di Arab Saudi ya. Nah, kalau kita masih pakai colokan 2, tapi kalau di Saudi itu pakai colokan 3 seperti itu ya. Jadi dipersiapkan membawa. Kemudian alat komunikasi. Nah, alat komunikasi jamaah disarankan untuk memiliki roaming data selama perjalanan ibadah haji ya. SIM card Saudi terblokir. SIM card Saudi terblokir untuk akses audio dan video call. Semua akses di Saudi tidak bisa dipakai untuk audio call dan juga video call. Mau SIM cardnya, mau wifi-nya, semua terblokir ya. Makanya kalau seandainya ada yang nanya lebih murah mana, SIM card atau roaming data di sini sama di sana? Lebih murah di sana, tapi tidak bisa kita gunakan untuk telepon, tapi tidak bisa gunakan untuk video call ya. Nah, makanya kita bekali dari Indonesia, kita punya roaming data yang kita gunakan nantinya memudahkan Bapak dan Ibu untuk berkomunikasi dengan keluarga di rumah ya. Dan selama perjalanan juga, karena kita selama perjalanan sudah masuk grup WA masing-masing ya, sudah semuanya sudah masuk grup WA ya. Nanti kita akan informasikan jadwal-jadwal kita itu di dalam grup WA ya. Nah, jadi di dalam grup WA kita informasikan hari ini Bapak dan Ibu kita akan jadwal ke sini, besok kita akan jadwal ke sini. Itu akan disampaikan di dalam grup WA ya, WhatsApp grup. Mata uang Saudi. Nah, mata uang Saudi kurang lebihnya satu besar sekarang 4.500 dan 4.000 ya, kurang lebih ya perkiraan ya, menggunakan real. Ini contoh foto, ini 5 real, ini 10, ini 50, ini 100, ini 500. Nah, yang hati-hati, yang paling saya wanti-wanti kepada Bapak dan Ibu adalah yang paling bawah. Nah, yang paling bawah ini satu lembar 500 real. Coba dikalikan sama 4.400 berapa? 2 juta lebih. Satu lembar 2 juta lebih ya. Nah, makanya hati-hati kalau belanja pakai uang yang ini ya. Kalau mau pakai uang yang ini, gunakan di toko-toko kuning. Nah, langsung nangkep emas. Toko-toko kuning ya. Nah, toko emas. Tapi jangan Mas Kures yang beli ya. Ya. Nah, jadi ada juga pecahan yang baru, saya lupa masukkan di sini. Ada pecahan yang baru 20 real sama 200 real. 20 sama 200 real itu sangat-sangat mirip. Ya, boleh dicek di Google masing-masing.
20 dan 200 real sangat-sangat mirip ya. Jadi hati-hati nanti ngecek uangnya. Jadi jangan sampai nanti bayarnya harusnya 20 real, bapak ibu pakai uangnya 200 real langsung tanpa kembalian ya. Hati-hati. Selanjutnya ATM. ATM bisa digunakan? Bisa ya. Bisa digunakan. Penggunaan mesin ATM di Saudi yang memiliki bahasa Indonesia. Ini dia, Bank Al-Rajhi. Setahu saya hanya bank ini yang menggunakan bahasa Indonesia, yang bisa menggunakan bahasa Indonesia ya. Alimah, Bank Al-Arabi, bank yang lain itu masih belum ada berbahasa Indonesia ya. Al-Rajhi itu kebanyakan sudah dibekali bahasa Indonesia. Yang penting punya label Visa atau Mastercard. Nah, kalau mau bawa uang tunai, dicek ATM-nya ada lambang Visa, ada lambang Mastercard. Kalau seandainya lambangnya GPN, ya, GPN itu hanya bisa domestik saja. Nah, lambangnya GPN itu domestik saja. Nah, ini penggunaan ATM. Selanjutnya tadi sudah dijelaskan Mekah dan juga Madinah ya. Check-in pesawat internasional dari Jeddah atau negara lain kadang hanya boleh dilakukan secara perorangan sehingga jamaah diharapkan untuk membawa bagasinya masing-masing. Beberapa tahun ini kami tidak diizinkan check-in secara grup. Ya. Tidak boleh check-innya grup di Arab Saudi, di Jeddah. Maka jamaah kita arahkan untuk membawa troli masing-masing. Punya dia atau punya siapapun, masukin aja ya. Karena apa? Karena kalau kita memilih lagi, oh punya saya itu akan memakan waktu ya, di bandara. Makanya kita siapkan semua barang, naikkan ke troli, jamaah masing-masing bawa troli. Biasanya satu troli itu hanya boleh 2 koper. Kalau yang ini 1 koper sudah. Dubai sama Qatar itu hanya boleh 1 koper ya. 1 koper bagasi dan juga air zam-zam. Maka trolinya nanti akan seperti itu. Bagasi akan 1 koper bagasi dan air zam-zam. 1 troli masing-masing begitu. Ya. Nanti persiapkan ya, nanti tinggal teknis perjalanan, teknis di Arab Saudi di bandaranya nanti kita yang ikut, bapak ibu tinggal jalan masukkan barang ya. Nanti bapak ibu akan terima barang bapak dan ibu di Samarinda, yang orang Samarinda, yang Balikpapan akan di Balikpapan, yang Jakarta akan terima di Jakarta ya. Selanjutnya kepulangan menuju bandara paling lambat 12 jam sebelum keberangkatan. Kita terbang yang Dubai ya, itu jam 8 malam. Tanggal 3 Juli jam 8 malam, maka jam 8 pagi kita sudah meninggalkan kota Madinah menuju ke Jeddah. Kita perjalanan dari Madinah ke Jeddah itu kurang lebih 6 jam ya, kurang lebihnya 6 jam dalam perjalanan ya. Jadi kita menunggu di bandara kurang lebih juga 6 jam. Proses check-in, imigrasi dan lain-lain nanti akan memakan waktu ya. Maka 12 jam sebelum keberangkatan atau take off kita sudah meninggalkan tempat kita, meninggalkan kota Madinah. Barang akan ditimbang oleh guide atau engkau sesuai dengan prosedur penerbangan ya. Satu jamaah hanya diizinkan 30 kilo. Sudah dengar ya? Berapa? Tidak ada tawar menawar. 30 kilo. Kelebihan bagasi akan dibebankan kepada jamaah sesuai dengan harga yang ditentukan. Hati-hati, internasional itu pakainya dolar ya. Nanti bayar di bandara
kaget ya. Barang tambahan di luar koper Arela dan dimintakan stiker, nanti kita akan bekali Bapak dan Ibu stiker jika barangnya tidak muat lagi. Kalau seandainya nanti harus ada yang di luar daripada koper ya, maka akan dikasih stiker. Pihak Arela tidak bertanggung jawab atas barang jamaah yang terdapat dalam koper dan melanggar penerbangan. Kita sampaikan beberapa tahun ini sudah dilarang yang namanya bawa air zam-zam di dalam koper bagasi. Ya, dilarang keras jamaah haji maupun umroh membawa air zam-zam di dalam koper bagasi. Kalau mau bawa air zam-zam silakan, tapi jangan diletakkan di dalam koper bagasi. Taruhnya di mana? Taruhnya di tas jinjing. Taruh di tas jinjing. Kalau lolos alhamdulillah, kalau nggak lolos dihabisi. 10 botol di bandara habis. Nah, ini maksud Grace. Selama ini tips kami, saya juga kalau berangkat itu ada botol-botol kan yang 300 ml, 500 ml. Saya pernah bawa 7 botol di sini dalam, aman aja, alhamdulillah. Tapi pernah juga ada teman bawa, diambil, kurang sesuai sini. Jadi ini di sini kan, ini fungsinya loh, di samping. Nah, ini di samping bisa 1 botol. Ini di samping ini, nih, bisa botol yang 600 ml itu kan. Ya lumayan kalau 600 ml diisi kan. Nah, untuk pribadi, tambah lagi di dalam bisa berapa botol untuk air zam-zam di dalam. Tapi itu tadi kalau selamat alhamdulillah, kalau tidak nongol alhamdulillah. Selanjutnya ini adalah jadwal lengkap ya, jadwal lengkap selama perjalanan kita di Arab Saudi ya. Dari pertama kali keberangkatan hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, Senin, Selasa dan seterusnya sampai nanti di tanggal 4 Juli kita akan sampai di Jakarta. Di Jakarta ini ada tambahan satu lagi harusnya ya, 5 Juli keberangkatan kepulangan kita dari Jakarta menuju Balikpapan. Jadi kita akan sampai di Balikpapan di Samarinda tanggal 5 Juli. 5 Juli ya. Sudah foto semua? Ya kelihatan. Nanti kita share Pak ya. Jelas. Baik. Ya nanti di-share dulu ya perjalanannya. Jadi kita kepulangan ini menuju Jeddah tadi sudah disampaikan tanggal 3 Juli. Saya rincikan sedikit ya, tanggal 3 Juli pulangan menuju Jeddah, menuju ke Doha ataupun Dubai ya. Setelah itu menuju Jakarta di tanggal 4 ya, 4 menuju ke Jakarta. Sampai di Jakarta kita jam 15 sekian ya. Kedatangan yang 133 dan juga 40 orang itu kurang lebih aja sekitar 15-an sampai 30 menit selisih waktu kedatangannya. Kemudian karena sudah terlalu sore, jam 4 sore, maka kita masuk ke hotel dulu di Jakarta ya. Hotel dulu di Jakarta, masuk ke hotel, kemudian besoknya di tanggal 5 baru kita akan terbang menuju ke Balikpapan. Insya Allah penerbangannya akan diatur jam 9 pagi karena kalau terlalu pagi kita tidak sempat sarapan juga nanti di Jakartanya ya. Jadi sampai Balikpapan kemungkinan sampai di Samarinda disambut keluarga jam 12 siang ya.
Nah, sudah selesai perjalanan dari tanggal 1 sampai tanggal 29 Zulhijjah. Sampai di sini apa ada pertanyaan? Kalau ke adik-adiknya saya tanya. Tapi Langsung lantak wis langsung. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya jamaah dari Balikpapan, Pak, dengan Pak Suyitno. Yang ingin saya pertanyakan, tadi Bapak menjelaskan kalau untuk jamaah yang Samarinda sekitarnya termasuk lokal, itu pengumpulan koper di tanggal 6. Nah, bagaimana dengan jamaah yang di Balikpapan, Pak? Apakah yang Balikpapan harus datang ke Samarinda untuk mengumpulkan di Samarindanya atau bagaimana? Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Baik. Untuk yang Balikpapan, nanti kumpul kopernya jam 9 pagi langsung di Bandara Balikpapan. Jam 9 pagi di Bandara Balikpapan tanggal 7 Juni, Pak. Jadi langsung persiapan keberangkatannya, ya, langsung berangkat bersama barang-barangnya, ya. Ada lagi yang bertanya? Bapak dia pasien, Pak, video pasien gimana? Bapak yang pasien. kami Samarinda, Pak. Samarinda. Aman. Ada lagi yang bertanya? Kurang besar. Bontang. Bagusnya bisa dibaca. Bontang koordinasi akan dikoordinasikan nanti bersama cabang sama Bu Haji Fatimah, ya.